Bagaimana jadinya jika manusia tidak tidur selama puluhan hari? Apa yang terjadi jika kita tidak tidur selama beberapa hari atau bahkan puluhan hari? Kita akan bahas melalui sebuah cerita. Pada Perang Dunia Kedua ada sebuah cerita atau sebuah kisah The Russian Sleep Experiment. Jadi pada Perang Dunia Kedua ada 5 tahanan politik yang ditahan oleh pemerintahan Uni Soviet yang kali ini kita kenal dengan negara Rusia. 5 tahanan politik itu rencananya akan dijadikan sebagai kambing percobaan oleh pemerintahan Uni Soviet. Mereka ingin tahu kira-kira apa yang terjadi pada seorang manusia ketika mereka tidak tidur selama 30 hari. Kemudian mereka menyodorkan kesepakatan kepada 5 tahanan tersebut. Jika mereka bisa melewati 30 hari tersebut, kemudian lulus, maka mereka akan dibebaskan dari tahanan politik Uni Soviet pada saat itu. Singkat cerita, mereka menyepakati semuanya. Kemudian dimulailah The Russian Sleep Experiment. Skema eksperimen tersebut dibuat dalam sebuah ruangan yang besar seperti rumah. Di dalamnya ada kamar mandi, kemudian ada buku bacaan, ada makanan, persediaan selama 30 hari supaya mereka tidak mati. Karena zaman dulu itu tidak ada CCTV, maka ilmuwan membuat kaca satu arah untuk mengontrol apa yang terjadi ketika mereka sedang dijadikan sebagai objek eksperimen para ilmuwan tersebut. Dalam beberapa hari tidak terjadi apa-apa. 5 hari pertama, orang-orang yang berada dalam ruangan tersebut berbincang seperti biasa. 6 hari, 7 hari terlewati, namun pada hari ke-9, tiba-tiba ada orang yang berteriak dengan sangat keras. Seperti orang yang sedang merasakan kesakitan yang sangat parah. Dia berteriak-teriak, bahkan dalam cerita tersebut dikatakan pita suaranya itu sampai putus. Saking terus-terusan berteriak orang tersebut. Sedangkan 4 orang yang lainnya itu hanya bisa melihat orang tersebut tanpa bisa menolong karena tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya terhadap orang tersebut. 9 hari, 10 hari, dan seterusnya. Akhirnya satu demi satu tahanan tersebut melakukan hal yang sama seperti orang yang pertama. Berteriak-teriak, mereka merasakan sakit dan pusing. Dan beberapa tahanan, saking tidak terkontrolnya emosi mereka tidak ingin para ilmuwan melihat mereka di dalam itu seperti apa. Akhirnya mereka melumuri kaca yang satu arah tersebut dengan kotoran-kotoran mereka. Kemudian mereka menutup dengan buku-buku yang ada di dalam, sehingga para ilmuwan tidak bisa melihat secara langsung bagaimana kondisi para tahanan politik tersebut. Oh iya, saya lupa. Orang-orang tersebut setiap harinya itu diberi gas stimulan supaya mereka tetap terjaga dan tidak tertidur. Nah, pada hari ke-15, gas stimulan tersebut coba diberhentikan, tidak dikasihkan kepada orang-orang tersebut oleh para ilmuwan, dan tiba-tiba suasana dalam ruangan tersebut menjadi hening tanpa suara sedikit pun. Para ilmuwan sangat bingung sebenarnya apa yang sedang terjadi di dalam, dan setelah berdiskusi yang panjang antara ilmuwan dengan para tentara Rusia pada saat itu atau Uni Soviet pada saat itu, akhirnya mereka bersepakat untuk berkomunikasi melalui intercom karena dulu nggak ada handphone. Akhirnya mereka mencoba untuk berbicara terhadap tahanan-tahanan tersebut. Para ilmuwan berkata, jika kalian bisa diajak kompromi untuk membukakan pintu dan tidak melakukan hal apapun terhadap kita, maka akan ada tahanan yang dibebaskan. Namun apa yang terjadi? Tidak ada satu tahanan pun yang menjawabnya. Para ilmuwan semakin bingung sebenarnya apa yang sedang terjadi di dalam ruangan tersebut. Lalu ada salah seorang di antara mereka yang menjawab, "Kami tidak ingin dibebaskan," katanya. "Kami hanya butuh gas stimulan yang biasa diberikan kepada mereka tiap hari supaya kami tidak tertidur. Tapi kami tidak ingin dibebaskan," katanya. Wow. Orang-orang tersebut ternyata sudah berubah pikiran. Yang tujuan awalnya mereka menjadi objek eksperimen itu untuk bisa keluar dari tahanan politik Uni Soviet pada saat itu. Akhirnya mereka berubah pikiran karena entah kenapa mungkin otak mereka terganggu. Para ilmuwan pun bingung dengan hal ini. Dan mereka sangat berhati-hati untuk mencoba membuka ruangan tersebut karena tidak ingin ada korban. Usut punya usut, ternyata di dalam sudah ada korban yang mati, 1 orang. Akhirnya para ilmuwan berdiskusi dengan para tentara untuk tidak melanjutkan eksperimen ini dan akan membuka ruangan tersebut. Tentunya dengan pengawalan sangat ketat dari para tentara Uni Soviet. Kemudian pada akhirnya mereka membuka pintu tersebut
Dan apa yang mereka lihat? 1 di antara 5 orang tersebut telah mati dan tubuhnya dipenuhi dengan darah, bahkan telah dicabik-cabik untuk menjadi makanan orang-orang yang belum mati. Sangat mengerikan, bukan? Mereka melakukan tersebut karena mereka tetap terjaga. Jadi otak mereka mungkin sudah terdistraksi, sudah terganggu, entah mungkin oleh gas stimulan atau apa. We never know. Tapi yang pasti mereka sudah berperilaku di luar nalar manusia seperti biasa. Ketika para ilmuwan mulai masuk dengan para tentara, mereka melihat kloset yang ada di dalam sudah ditumpuk, sudah tertutup oleh daging-daging manusia yang sudah mati. Kemudian darah berceceran di mana-mana. Orang-orang yang berada di dalam ruangan tersebut terlihat kurus kering, bahkan tulang-tulang mereka itu terlihat lekukannya karena mereka tidak makan sama sekali, padahal makanan sudah disediakan di ruangan tersebut. Tapi mereka memilih memakan daging teman mereka sendiri. Bahkan kulit-kulit mereka itu mengelupas, dan tak jarang ada orang yang memakan dagingnya sendiri, kulitnya sendiri. Ini mungkin sebuah eksperimen yang belum tentu benar, karena beberapa orang mengatakan ini adalah sebuah cerita kebohongan. Tapi pada dasarnya manusia membutuhkan tidur. Manusia sangat membutuhkan tidur, bukan hanya untuk istirahat setelah mereka beraktivitas seharian, tapi ternyata salah satu manfaat dari tidur adalah manusia bisa memperkuat ingatannya. Saya jelaskan, manusia ketika mengingat sesuatu, maka memori tersebut akan disimpan dalam hipokampus, dalam otak manusia. Hipokampus itu sifatnya jangka pendek, maka akan diteruskan ke neokortex. Dan hal tersebut bisa didapatkan ketika manusia tidur. Jadi tahapan manusia tidur itu ada yang disebut dengan REM, ada yang disebut dengan non-REM. REM itu rapid eye movement. Kalau non-REM jadi non-rapid eye movement. Jadi manusia itu ketika mereka tidur tidak langsung pulas. Pertama mereka masuk ke alam bawah sadar yang sebenarnya mereka masih bisa mendengar. Kemudian mereka masuk ke alam bawah sadar yang sangat dalam, dan pada saat itu sel-sel otak mulai memperkuat ingatan yang telah masuk ke dalam brain mereka, otak mereka. Nah, ketika manusia kurang tidur, maka ingatan mereka akan terganggu, otak mereka akan terganggu. Kalau kita tidak percaya dengan cerita The Russian Sleep Experiment, ada beberapa eksperimen yang terekam bahkan langsung oleh media. Salah satu di antaranya yang dicatat oleh Guinness World Record. Jadi berdasarkan Guinness Book of Record, manusia yang paling lama tidak tidur itu adalah 11 hari. Tapi Guinness Book of Record mencoret rekor tersebut karena mereka beralasan eksperimen ini sangat berbahaya, rekor ini sangat berbahaya. Alhasil tidak akan ada orang yang dijadikan objek eksperimen tentang lamanya dia tidak tidur, saking berbahayanya tidak tidur. Nah, manusia atau kita itu mungkin tidak langsung tidak tidur beberapa hari, tapi kalau kita setiap hari menanti-nanti tidur kita, bergadang setiap hari, mungkin bisa terjadi seperti halnya orang-orang yang berada dalam eksperimen-eksperimen tadi. Mereka paranoid, kemudian kurang fokus, ingatan mereka jadi mudah lupa, dan bahkan terhadap kesehatan pun itu bisa berpengaruh, bisa menjadi darah tinggi, bisa mengaruh ke jantung dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara tentang pendidikan, karena saya guru, hari ini Pak Abdul Muti itu ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Salah satu di antaranya adalah tidur yang cukup. Nah, tidur yang cukup ini mungkin dimaksudkan untuk sana. Jadi salah satu tips supaya anak atau seorang siswa itu bisa mengingat dengan sempurna apa yang telah dipelajarinya adalah dengan tidur yang cukup. Karena ketika tidur, sel-sel atau jaringan otak itu benar-benar tersambung dan masuk ke neokortex, ke dalam jaringan otak yang panjang. Jadi tidur itu sangat berhubungan sekali dengan otak yang kita punya. Tidur yang cukup itu sangat penting untuk diri kita, untuk kesehatan otak, untuk kesehatan tubuh kita. Dan kalau kita sambungkan dengan cerita The Russian Sleep Experiment tadi, betapa dahsyatnya ketika manusia itu tidak tidur selama beberapa hari.